Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini adalah dirinya yang masih mencintaimu. Ya, dirinya yang mencintaimu kira-kira siapa dan bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Dirinya yang mencintaimu. Kira-kira siapa yang di sini mencintaimu dalam tanda kutip ya? Nanti kita lihat ya. Siapa saja yang mencintai kamu ya, Gemini. Oke. Wow, di sini ada pasanganmu. Mungkin kondisinya sekarang kamu kalau seandainya masih pacaran ya, mungkin lagi marahan ya. Dia sebenarnya sayang kamu, cinta kamu, cuman kenapa sering ribut dengan masalah-masalah kecil. Ya, kalau cowok ini dia nggak suka masalah itu diungkit-ungkit terus. Ya, makanya dia banyak diam. Sedangkan yang wanita merasa, kok pasangan saya kok acuh tak acuh gitu. Padahal sebenarnya dia mau menghindari keributan. Ya, karena dia merasa bahwa wah ini masalah kecil tapi dibesar-besarkan, itu aja yang diulang-ulang ya. Mungkin ya ini teguran buat kalian-kalian ya, yang mana pasanganmu mungkin agak sedikit mendiamimu, atau mungkin lagi marah karena masalah yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Jadi pasanganmu ingin kamu lebih dewasa. Bukan berarti dia tidak mencintaimu, diam bukan berarti tidak mencintaimu, tapi dia mengalah dibandingkan ribut ya. Ini bisa juga terbalik, mungkin kamu yang lebih memilih diam ya, dibandingkan menambah masalah. Kita bicara pasanganmu, menurut pasanganmu nanti kalau ada interaksi atau pembelaan atau apapun, tambah kamu marahnya tambah besar. Jadi dia lebih banyak memilih diam, tetapi bukan berarti dia tidak mencintaimu, dia sangat mencintaimu ya. Oke, berikutnya di sini saya lihat di sini ada beberapa yang suka kamu ya. Wah, ini pimpinan kamu nih. Ya, ini dalam tanda kutip ada dua ya, ada beberapa yang ingin selingkuh. Wah, hati-hati ya, karena ada beberapa yang saya lihat entah pimpinan atau senior ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan yang mungkin sudah mempunyai pasangan ya, dan akhirnya ingin kamu ya. Wah, bahaya nih ya. Ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, dia juga, atau ya salah satunya, kamu bisa menyesuaikan. Di sini saya mengambil energi general ya. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya. Oke, ada juga yang suka karena cara kerja kamu. Jadi bukan hanya yang negatif, tetapi ada yang positif. Sekarang kamu di mana ya? Karena saya lihat ada yang mengagumi secara fisik, dan ada pun yang mengagumimu secara profesional, yaitu karena kepribadian dan tanggung jawab kamu dalam mengemban tugas-tugas yang diberikan ya. Oke. Dan di sini, wah, di sini ada yang saya lihat ya, orang yang jarak jauh dengan kamu. Ya, ini jarak ini berarti mungkin beda kota, beda pulau, ataupun mungkin ada perbedaan sehingga harus memilih berpisah ya, perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun yang lainnya, sehingga akhirnya merelakan cinta. Sebenarnya dia bukan tidak mencintaimu, tidak menyayangimu ya, tetapi memang dia sayang kamu, tetapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan, mau tidak mau dia harus mengorbankan cintanya, entah demi kebahagiaanmu dan kebahagiaannya, ataupun karir. Ini ada beberapa yang saya lihat juga memilih karir ya, artinya macam contoh ya, demi keluarga saya harus kerja di luar kota, demi keluarga saya harus kerja di luar negeri. Nah, ini ya, jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu tuh sayang kamu, cinta kamu ya, tetapi ya ada sesuatu yang harus mungkin menurut dia lebih penting untuk
kepentingan bersama untuk kebahagiaan bersama. Bukan berarti dia pergi meninggalkanmu karena tidak cinta kamu, tetapi memang betul-betul dia ingin kebahagiaan ya. Apalagi yang sudah menikah, yang tadi saya bilang, dia mau membuat kamu happy dengan cara bukti cinta dia itu bukan hanya hi I love you, no, tetapi bentuk tanggung jawab ya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan di mulut manis tanpa ada realisasi, tetapi bukti cinta nyatanya untuk keluarga adalah tanggung jawab seperti gitu. Mungkin kamu merasa, wah pasangan saya sudah dingin, sudah tidak cinta saya lagi, apalagi di luar kota, di luar negeri, dia sudah mempunyai pasangan lain atau bagaimana ya. No, dia lebih fokus pada dirinya, kerjaannya, dan semoga kamu bisa mensupportnya dengan cara jangan berpikir aneh-aneh. Gitu ya, karena saya lihat di sini ada yang ribut-ribut masalah-masalah yang kecil, sebenarnya nggak usah ya, terutama masalah kecemburuan. Ya sudah, biarin aja. Kalau memang seandainya ini ya, kamu belum nikah, kalau jodoh pasti nggak akan kemana, nggak usah takut ya. Tetapi kalau tidak jodoh berarti ada yang terbaik untukmu dan untuknya. Dan kalaupun seandainya kamu sudah menikah ya, berikan dia support. Supaya apa? Supaya dia tenang, dan hasilnya pun untuk keluarga, untuk kamu juga, seperti gitu ya. Oke, saya lihat di sini ada beberapa yang hubungan digantung juga ya. Mungkin di sini sama ya, hampir ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan ya, sehingga dia banyak diam, bungkam. Saya lihat juga di sini orang-orang yang koneksi dengan kamu nih, mungkin kondisinya tidak baik-baik saja karena ada tekanan mental. Contohnya ya, dia mau menikahi kamu tetapi belum mempunyai duit. Bukan berarti dia tidak sayang kamu, tidak memperjuangkan kamu untuk nikah ya, tapi dia belum punya duit, masih menabung gitu. Gimana kamu memaksakan kehendak? Apakah dia harus mencuri? Kan nggak mungkin ya, dia nggak mau kasih uang yang tidak halal ke kamu. Jadi kamu bersabar, makanya dia mau kamu mengerti. Bukan berarti dia tidak memperjuangkanmu, atau mungkin kondisinya juga. Kalau di sini ada beberapa yang saya lihat ya, putus nyambung ya. Putus nyambung ini bukan berarti dia tidak mencintaimu. Ada beberapa yang memang bukan tidak mencintai ya, cuman dia bingung mengambil langkah, sehingga putus nyambung. Karena di satu sisi mungkin dia mencintaimu, tapi di satu sisi lain dia harus memberikan kebahagiaan untuk orang lain, mungkin orang tuanya ataupun apapun. Apalagi kalau di sini ada perbedaan agama, jadi dia di posisinya bimbang. Bukan dia tidak mencintaimu, tapi dia bimbang. Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang tadi saya bilang ya, sudah mempunyai pasangan tapi masih mau mendua bersamamu. Ataupun mungkin kamu yang mendua, kamu bisa menyesuaikan di mana, dia ya bingung juga, dia mau mempertahankan yang mana ya, apakah kamu ataukah diri pasangan resminya ataupun ya pacarnya gitu ya, karena ada TTM di sini ya. Dan bingung ya. Karena ya kalau dibilang, karena dia bingung ini karena ketidaktegasan dia ya, mungkin karena sudah lamaran atau sudah nikah ya, jadi dia tidak mau apa ya, kalau dibilang ya, ibaratkan dia mau hanya bersenang-senang aja, dalam tanda kutip egois, tetapi sebenarnya dia sayang, makanya dia belum bisa melepaskan kamu. Walaupun mungkin kondisinya kamu merasa dia membohongi saya ataupun apapun, tapi saya lihat di sini ada pengharapan ya, pengharapan dalam artian dia mencintai kamu, tapi memang kondisinya ya belum saat hanya untuk bersenang-senang, belum saatnya untuk bicara serius gitu. Kalau kita bicara cinta kan berarti cinta dalam tanda kutip tidak ingin memiliki, tetapi dia cinta. Kan ada orang seperti gitu. Entah kamu juga, kamu suka sama seseorang tapi kagum aja, kayak penggemar gitu kan. Wah saya suka, tapi belum tentu kan mau nikah. Nah ini sama seperti dirinya, untuk happy aja. Tetapi karena konteksnya di sini cinta, berarti memang dia suka sama kamu. Ya itu dalam tanda kutip ya, mungkin karena nafsu aja, ataupun karena kesepian, ataupun mungkin karena ya menginginkan sesuatu yang lebih, yang tidak bisa dia dapatkan dari pasangan atau orang lain, seperti gitu ya. Wah ini yang negatif juga ya, ada yang berniat jahat kepadamu ya, tapi ya ini yang dari kartu. Jadi kalau seandainya yang negatif ya, kamu tahu bahwa saya terjebak dalam hubungan triparty, cinta segitiga, apa yang harus saya lakukan? Karena saya cuma bicara tentang orang-orang yang mencintaimu sesuai tema kita. Selebihnya itu keputusan kamu lagi. Kamu yang sudah tahu, kamu yang sudah dewasa harus bisa mengambil keputusan. Apakah tetap saya harus begini saja ataukah tidak? Ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang memang menyukaimu, atau mungkin kamu yang menyukai atau sudah masuk dalam hubungan yang mana cinta segitiga. Waduh, bahaya ya. Oke, berikutnya saya lihat di sini ya, wah di sini ada
ini lebih kebanyak ke twin flame juga ya, ibaratkan macam contohnya perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya, yang mana sebenarnya tidak bisa menyatu. Wah, ada beberapa yang saya lihat di sini ya, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, orang masa lalumu, mungkin dia sudah menikah dengan yang lain ya, macam contoh tadi saya bilang kan, ini ada orang yang sudah nikah dan mau ajak triparty. Ini ada beberapa mantanmu yang mana kondisinya saat ini mungkin dia sudah mempunyai pasangan, kamu pun sudah mempunyai pasangan, tapi tetap dia mencintaimu, masih menginginkan kamu ya, sampai sekarang dia masih terbayang-bayang, terngiang-ngiang nih dirimu, namamu, kenangan-kenangan bersamamu. Waduh, gimana nih, percuma juga ya kalau kita nikah dengan yang lain tapi tidak terkoneksi ya, malah koneksinya dengan mantan, sangat sakit hati istrinya gitu ya, tapi itu yang terjadi ya. Ataupun mungkin kamu yang masih membandingkan antara pasanganmu dengan mantanmu, aduh ternyata pasanganku yang saya anggap ini orang baik ternyata masih lebih baik mantanku dulu, kenapa ya saya memilih orang ini, saya sangat-sangat menyesal. Wah, saya lihat di sini ada penyesalan, ataupun mungkin kondisinya ya diam-diam baik, seakan-akan ya biasa-biasa aja, padahal hati sangat tersiksa. Kenapa seperti gitu? Tidak ada kejujuran dalam diri. Harus bisa up. Hidup di dunia ini kan sangat apa ya? Sangat disayangkan kalau dipakai untuk tidak berbahagia ya. Apalagi cuman singkat loh, ya. Jadi setidaknya harus bisa kamu memberikan yang terbaik untuk dirimu dan orang lain. Seperti gitu. Oke, berikutnya di sini ya, orang yang mencintaimu. Oh, di sini saya lihat nih rekan kerja kamu atau pimpinanmu juga yang tadi saya bilang ya. Kalau pimpinan ini dalam tanda kutip ya, dia suka dengan cara kerjamu, profesional, ataupun kalau sahabatmu di sini dia senang karena kamu bisa membantu, kamu ringan tangan ya, kamu orangnya tidak pelit ilmu ya. Eh, Bisa juga mereka minta bantuan dalam hal moral, dalam hal materi ya, dimana mungkin dia pinjam duit ya, kamu bisa membantu, ataupun mungkin setidaknya kamu bisa menjadi teman curhat, bisa mendengarkan saja mereka sudah senang, kamu bisa mendukung mereka. Nah ini ya, selain daripada kamu disayang oleh orang-orang terkasih yaitu keluargamu, sahabatmu juga ada yang sayang kamu. Ini general apa artinya, yang mencintai berarti suka, chemistry ada bersamamu ya. Jadi saya membacakan secara apa dibilangnya, secara umum, kamu yang menentukan posisi kamu di mana, karena ada beberapa sahabat kamu yang betul-betul, ataupun mungkin kalau dibilang ini keluarga juga ya, yang betul-betul aduh saya cuman bisa dibantu oleh Gemini, kalau nggak ada Gemini ya saya nggak tahu bagaimana saya mau minta bantuan di siapa lagi gitu ya. Wah, Gemini, jadi kamu nih betul-betul ringan tangan ya, terus juga kepribadian yang baik ya, banyak orang yang suka kamu, tetapi karena terkadang kamu terlalu baik makanya dimanfaatkan, macam contoh tadi yang saya bilang, diajak-ajak triparty ya. Terus ini ada beberapa yang pinjam duit belum kembalikan, mau pinjam lagi. Karena dia tahu, dia terima kasih, tapi saking baiknya kamu dimanfaatkan juga dalam tanda kutip ya. Walaupun mungkin kondisinya keluarga aku juga kok nggak apa-apa, ya sudah nggak apa-apa, tetapi itu kan kebiasaan. Kita kalau memberikan kebiasaan kepada orang itu kan sama saja kita berbuat dosa ya, yang rugi kita. Kenapa? Karena dia berharap kepada kita terus. Ya, terkadang kita merasa bahwa kita membantu mereka, tapi kalau mereka terlalu dalam artian memberdayakan kemalasan mereka padahal mereka mampu, berarti kan kita mengajarkan kejelekan ya. Jadi terkadang kebaikan kita itu harus ada batasnya juga, ada takarannya, jangan over. Kalau over malah nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus, harus seimbang ya. Jadi mereka sayang kamu, cinta kamu karena ada apanya kamu nih. Nah itu ya, jadi bukan karena ya cinta, ya artinya ada apanya karena memang mereka membutuhkan gitu. Pada saat kamu tidak punya apa-apa ya mereka pergi. Nah ini ada beberapa juga seperti gitu, yang hanya memanfaatkan kebaikan dari Gemini. Oke, hal berikutnya saya lihat di sini orang-orang yang mencintai kamu ya. Wah, di sini eh ada beberapa saya lihat keluarga ya, dia kagum pada dirimu atas prestasimu. Ini mencintai bukan berarti dalam tanda kutip hanya pasangan ya, tetapi ini keluarga besar, dia bangga, ataupun orang tuamu bangga, wah anak saya sudah berprestasi, kerjanya bagus, ya dia bantu-bantu bayar listrik, bantu ini, bantu itu ya, bangga. Orang yang lebih tua bangga, berarti mungkin keluargamu, mungkin ayah ibumu, atau mungkin ya orang-orang di atas kamu. Saya lihat ini orang-orang di atas ya. Kalau orang di atas berarti yang lebih tua kan. Entah kalau lebih tua mungkin kakak kamu, ya wi adik saya sudah jadi tentara, ini contoh ya, ataupun sudah jadi apa, pangkatnya apa ya, dia bangga. Ya. Terus adapun orang tua lebih bangga anaknya bisa mencapai sesuatu prestasi yang sangat luar biasa gitu, dengan
kerja yang bagus, bukan kerja sikut menyikut ya. Jadi mereka bangga terhadap pencapaianmu. Dan yang terakhir di sini, wah di sini sama ya, keluarga juga bangga kepada kamu ya, dikarenakan kamu orangnya pengasih ya, memberi. Saya lihat di sini orang tua kamu lagi rindu kamu saat ini, mungkin ponakan juga, ada pun juga saya lihat di sini ya keluarga lah dalam tanda kutip ya, karena mungkin momennya saat ini mau tahun baru, jadi wah Gemini akan pulang ya, saya senang nih Gemini akan pulang, ataupun mungkin kondisinya eh ada angpau tahun baru ya, jadi mereka senang karena kamu akan memberikan angpau. Ya, ini itu yang tadi saya bilang ya, karena faktor kebiasaan mereka cinta kamu karena sama seperti sahabatmu ya, dia minta bantuan ya. Ini pun keluarga sama ya, karena ya mungkin nggak terlalu banyak amat juga, tetapi faktor kebiasaan itu loh ya, pada saat kamu tidak memberikan mereka kecewa. Nah ini hati-hati, jadi terkadang kebaikan kita disalahartikan. Jadi seperti gitu, mereka senang ya, karena wah ada momen tahun baru nih ya, saya mau dikasih, ataupun mungkin Natal, angpau-angpau ya, rezeki-rezeki, salam tempel ya. Oke, jadi seperti gitu, yang mana mereka mencintai kamu ya, mencintai dalam artian menginginkan kehadiranmu juga, atau melihat dari kebaikan-kebaikan kamu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energinya juga dari zodiak, dimana kamu terkoneksi dengan ada Cancer, ada juga Aquarius, ada Pisces, ada Libra, Leo, ada Scorpio, ada Sagittarius, dan ada Capricorn. Oke, itu dari inisial dari zodiak. Dan untuk koneksi inisial saya sudah menarik energinya juga, di mana di sini ada huruf H, ada W, ada K, ada L, ada N, Y, A, V, J, T, R, Q, hanya double energinya up ya, W, C, N, O, dan G ya. Oke, dari kedua kategori ya, dari zodiak dan inisial, di mana zodiak ada Cancer, Aquarius, Pisces, Libra, Leo, Scorpio, Sagittarius, dan Capricorn. Dari inisial ada H, W, K, L, N, Y, A, F, J, T, R, Q, H, W, C, N, O, dan G ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya, Capricorn, kok Capricorn sih, Gemini ya. Capricorn udah nggak sabar di readingkan ya, sabar ya Capri. Untuk Gemini ya, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.